Karena kan itu butuh infrastruktur semua, Ci. Butuh infrastruktur gitu kan. Ya sekarang gini, Ci, bayangin kalau lo mau ngomong masalah mobil listrik lah, Ci, ya, mobil listrik gitu kan. Sekarang lo kalau mau bawa mobil listrik, Ci, misalkan bensinnya habis, apa listriknya habis sih, lo mau ngisi di mana, Ci? Kan gitu kan. Beda kalau kita di luar negeri, Ci, di Eropa gitu ya. Itu lo di setiap jalan tuh ada, Ci, buat ngisinya Heeh, gitu kan. Jadi orang nggak heeh. takut gitu kan. Di Indo kan belum ada, Ci. Makanya gue bilang gini, Ci, gue nggak bilang jelek, tapi butuh waktu, Ci, butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya gitu ya. Dan tahun ini katanya kan gue dengar katanya kan mulai tuh digalakan tuh infrastrukturnya, plus sekarang juga disubsidi ya masalah motor listrik sama mobil listrik gitu ya. Artinya kan memang udah mengarah ke sana sih gitu loh. Tapi text time lah, Ci, text time lah. Oke. Ini ada yang tadi follow up ya, nanya soal perbankan tadi. Kenapa kenaikan suku bunga dianggap akan melemahkan laba perusahaan sektor Oh iya dong, perbankan? jelas dong, Ci. Kan lo kan jadi cost of fund naik, Ci. Tadi misalkan gini, misalkan tadinya bunga BI rate ya, anggaplah misalkan tadi 3% Ci ya. Artinya lo deposito 3% nih, Ci ya. Ya, Mm-mm. anggaplah kita ngomong semua bank sama lah, deposito semua lah, nggak usah ngomong ada tabungan, bingung. Artinya kan cost of fund lu 3%, Ci. Saat lu lempar kredit bunga 8%, Ci, itu kan lu ada marginnya kan 5%, Ci. Margin bunganya gitu ya, namanya NIM, net interest margin gitu kan. Nah, kalau misalkan tiba-tiba BI rate naik, Ci, 4,75, kan berarti kan cost of fund naik, Ci, 4,75 gitu kan. Lalu buang kredit kan juga sama. Misalkan lo buang kredit 8%, Ci. Artinya kan margin lo kan tipis, Ci. Makin lo makin ketekan gitu kan marginnya kan. Jadi makanya kenapa kalau suku bunga naik itu sebenarnya efeknya sebenarnya buat bank nggak bagus. Buat jangka pendek ya, Ci. Buat jangka pendek nggak bagus. Hmm. Tapi nanti kan lama-lama kan adjustment tuh, Ci. Lama-lama adjustment gitu ya. Nanti Mm-mm. suku bunga lendingnya juga pasti akan naik sih, Ci, pelan-pelan. Karena gini ya, lending itu, Ci, nggak kayak funding, Ci. Funding itu suku bunga deposito kan per bulan, Ci. Lo lending kan gini, kalau lo kayak KPR lah, Ci, ya misalkan ya. Lo kan bunga misalkan fix 5 tahun, fix 7 tahun. Itu kan artinya kan lo di cap gitu loh, Ci. Lo nggak gerak gitu loh, Ci. Bunganya nggak bisa adjust gitu aja, Ci. Even yang udah floating aja, Ci, itu kan adjustment kan 3 bulan sekali, Ci. Minimal gitu ya. Artinya kan nggak secepat adjustment deposito funding ya, Ci. Jadi cost-nya udah cepet naik, lendingnya belum naik, Ci, gitu loh. Dia butuh waktu gitu loh. Nah, itu akan ini sih, akan menekan dia punya margin laba ya, Ci. Oke. Ini ada yang follow up soal gaya berinvestasinya Pak Riki. Apakah hanya lihat story dan fundamental saja, Pak, dalam berinvestasi di saham atau ada Oh, menggunakan TA? enggak, saya nggak pakai TA, Ci. saya, saya nggak narik garis halu, Ci. Kalau teman-teman saya bilang narik garis halu itu, Ci. Ditarik garis gitu kan, garis halusinasi, Ci. Enggak. Saya jarang, ya hampir nggak pernah lah, Ci, pakai TA gitu ya. Hampir nggak pernah. Jadi memang saya investasi itu ya murni lihat fundamental, lihat story, udah, Ci, gitu aja gitu loh. Harganya masuk akal buat saya, ya udah Oh. hajar masuk gitu kan. Karena gini, Ci, kalau kita ngomong gini, Ci, ya, fundamental apa teknikal ya, Ci, itu kan semua digambar ya, Ci. Maksudnya gerakan itu semua digambar lah, itu gampang Mm-mm. digambar gitu, Ci. Jadi sometimes itu kalau kita punya tujuan apa tinggal digambar doang, Ci. Itu bisa kok, Ci. Dan gue pernah gambar itu, Ci. Oke. Akan Mantan melukis ya, Ci. pelukis. I've been there, Ci. Ya, for a while lah. Bang Riki. Ya, ada yang nanya nih, cara tahu garis finish gimana ya, Bang? Finish maksudnya story-nya udah end kali ya? Maksudnya gue exit ya. Gue tuh exit ada berapa indikator ya, Ci. Iya. Yang pertama kalau gue exit pertama story selesai gitu ya. Story selesai, yang pertama itu gue pasti exit. Uh-uh. Yang kedua, Ci, mungkin gue ada other opportunity yang lebih bagus sih. Pasti gue exit. Pasti gue ya. Maksudnya memang kalau ada saham yang lebih bagus dan lebih menurut gue lebih proven buat gue, Ci, gue akan exit. Yang ketiga itu strategi, Ci. Misalnya gini, dalam setiap siklus, Ci, biasanya tuh kalau di awal siklus, Ci, gue pasti main gue spreading saham, Ci. Bisa gue 3-4 saham gue sebar, Ci. Jadi ada yang saham yang bagus, ada saham yang memang gue bilangnya leverage company, Ci. Jadi perusahaan yang memang utangnya tinggi. Biasanya kalau utangnya tinggi, Ci, itu waktu siklusnya hancur, Ci, itu hancur banget sahamnya. Itu benar-benar hancur banget, dihajar habis kan. Nah itu biasanya gue waktu awal siklus, Ci, itu comeback-nya lebih cepet, Ci. Contoh ya, Ci, ya. Contoh gitu ya. Batu bara nih, Ci. Misalkan gue ngomong batu bara ya. Waktu siklus 2020 itu dimulai, Ci, itu gue masuk Indi
Indika ya waktu itu sama Doit Ci. Itu kan perusahaan yang utangnya parah banget Ci, utangnya sabrek-abrek lah gitu ya. Nah waktu pas call itu hancur Ci, itu kan harga sahamnya parah banget Ci, ditekannya dibuang habis-habisan Ci gitu ya. Tapi nanti Ci, begitu begitu siklusnya comeback Ci, itu dia gerakan lebih cepat dari yang bagus-bagus Ci. Nah waktu pas gerakannya lebih cepat yang bagus-bagus Ci, begitu dia naik 3 bagel 5 bagel gue out terus gue pindahin ke yang bagus-bagus gitu loh Ci. Nah itu salah satu strategi gue exit Ci. Dan maksudnya ya biasanya gue exit kalau memang siklusnya dimulai, gue itu strategi gue Ci gitu loh. Jadi ada beberapa indikator yang memang kalau orang nanya kapan gue exit, ya itu Ci. Ya satu, story selesai. Kedua, ada opportunity gitu ya. Yang ketiga ya kalau memang itu strategi gue investasi Ci gitu loh. Biasanya gue main di awal-awal cycle ya gue akan cepet exit gitu loh Ci dari yang leverage company gitu loh. Oke, milih yang gerakannya lincah dulu di depan ya, meskipun tadi iya, gede gitu ya. Baru habis itu pindah lebih ke yang lebih stabil. Baik, ini ada yang nanya. Nah, mutusin masuk kalau dari fundamental, apakah pakai rasio, Bang? Pakai rasio. Ada yang nanya nih, dirimu pakai rasio nggak? Apa ya Ci? Paling gue lihat gini ya, yang saham tuh kalau begitu gue ketemu story-nya Ci, yang pertama gue lihat ini perusahaan dividen pernah rajin bagi dividen nggak Ci? Kalau rajin bagi dividen itu buat gue nilai plus gitu ya, nomor satu. Yang kedua, kalau dibilang gue lihat rasio, paling gue lihat ROE doang sih Ci, ROE sama PBV doang gitu. Karena gini Ci, kalau kita main story ya Ci ya, itu kalau story lagi hancur Ci, itu rasio semua gak ada yang bagus Ci. Itu semua rasio gak ada yang bagus. Lo mau ngomong dari segi apapun fundamental Ci, itu rasio gak ada yang masuk Ci. Itu rasio gak akan ada yang masuk. Ya misalkan gini, kita ngomong misalkan kayak tadi ya, misalkan batubara Ci ya, 2020 Ci, itu kan semua perusahaan banyak yang rugi Ci. Banyak yang rugi, atau labanya kecil banget. Kalau lo ngomong ROE lah, PBV lah, atau apa ROA, itu semua gak ada yang masuk Ci. Lo lihat tuh gak ada yang masuk. Jadi buat gue tuh bukan hal yang utama aja ya. Jadi yang gue lihat cuman pertama, yang paling utama dividen. Kedua, gue lihat flashback ke belakang Ci. Gue flashback ke belakang, siklus sebelumnya itu mereka pernah jadi juara nggak Ci? Pernah jadi champion nggak gitu ya? Kalau dia punya historical champion Ci, itu pasti gue beli. Itulah kenapa gue beli Bayan Ci gitu loh. Karena Bayan di siklus-siklus sebelumnya Ci, itu dia history championnya luar biasa Ci. History championnya itu luar biasa. Ya Bayan, Temas gitu ya, itu history champion luar biasa. Jadi begitu cycle mau jalan Ci, ya gue istilahnya kalau mau dibilang gue beli tutup mata Ci, lu tau lah itu bakal jadi champion lah Ci. Oke, cara membaca cycle. Cycle kan kita itu kan kamu sebelum meledak kamu udah masuk duluan kan, soalnya ya kan Mas, makanya sampai berapa lipat-lipat gitu kan. Pas kita lagi rame-rame keluar masuk, kamu udah di dalam anteng gitu kan. Nah, gimana caranya bisa punya mata yang jeli gitu, ngelihat early cycle before everyone else has the same thought? Sebenarnya gini Ci, itu masalah kemauan kita aja, kemauan kita buat baca gitu Ci ya. Itu sebenarnya gue baca semua sih Ci. Gue baca menghubungkan berita dari berita gitu Ci ya. Jadi semua itu memang sebenarnya kemauan kita buat baca doang Ci. Kemauan cari berita, kemauan untuk mengeksplor sesuatu Ci. Itu juga itu bukan perkara yang cuma sehari ketemu Ci, enggak, itu beberapa hari Ci, beberapa minggu gitu Ci ya. Kita tarik semua data Ci, nanti sampai ketemu akhirnya kita elaborasi Ci, kita simpulkan ya baru ketemu tuh Ci story-nya gitu kan. Contoh gitu ya, yang paling gampang gitu ya. Kontainer mungkin ya, kontainer kayak 2021 lah ya, kontainer Samudra ya, Temas gitu ya. Itu sebenarnya kalau teman-teman rajin baca ya Ci, itu sebenarnya saya kira udah ketahuan Ci. Itu di beberapa situs berita tuh udah ada Ci bahwa itu ada stuck kapal gitu ya di terusan Suez. Jadi lu bayangin Ci, itu kapal kayak kita di jalan raya Ci, kayak macet gitu Ci, macet jalan gantian gitu Ci. Nah, satu itu. Yang kedua itu Ci, waktu pas lepas COVID tuh kapal kan boleh bersandar tapi dia mesti tunggu 2 minggu Ci. Jadi di steril dulu Ci gitu ya. Akhirnya apa? Jadi kapal itu tersedianya makin terbatas tuh Ci. Nah, makanya waktu itu nggak lama tuh tarifnya spike Ci itu. Tarif kapalnya luar biasa Ci, naik sampai 10 kali lipat Ci. Dan sahamnya waktu itu belum gerak Ci. Sahamnya belum gerak. Orang belum ada yang realize waktu itu Ci. Belum ada yang realize, belum ada yang belum tahu gitu Ci ya. Waktu itu ngumpulin sahamnya juga susah banget Ci. Waktu itu ngumpulinnya dikit-dikit gitu kan. Nah, begitu orang realize Ci, ya posisi gue mereka yang
didorong sih, Ci. Jadi orang rame ya posisi gue ya didorong oleh orang banyak, Ci, gitu. Oh, Iya. Jadi gini, Ci, itu gitu ya teman-teman. rajin Jadi baca rajin aja, Ci. baca aja katanya tuh sama dihubung-hubungkan Gampang kausalitasnya kok, Ci, tuh sebenarnya, Ci, katanya. nyari saham, Ci. Nyari saham tuh gampang, Ci. Beneran, Ci. Nyari saham tuh sebenarnya gini, kalau kita punya insting, sering baca, itu sebenarnya nggak susah, Ci. Nggak susah. Lebih susah megang sahamnya, Ci, daripada nyari sahamnya, Ci. Beneran. Nah, nah boleh diceritain nih kayak nggak tahu ya, saya juga merasakan banget tantangannya lagi mau belajar ceritanya nih belajar pegang ya elah. Ya tadi kalau diambil lumayan nih sekian persen. Suka kayak gitu ya, nggak boleh dikasih tahu nggak? Tapi Bang Riki dari dulu katanya selalu investing ya, emang nggak pernah Jarang, Ci. trading, bener nggak? Pernah. Gue bukan nggak pernah, Ci. Pernah lah. Kalau lagi iseng-iseng Heeh. doang, Ci. Tapi itu lebih karena iseng doang sih, Ci. Makanya banyak tanya sama gue, katanya, Pak, nyari saham gimana? Nyari saham itu sebenarnya nggak susah, Ci. Andai kata gini, Ci. Kita ngomong lese apa ya? Saham apa ya yang ini? Oke lah, kita ngomong misalkan Bayan nih, Ci. Bayan. Semua orang tahu kok, Ci, oh, itu batubara rame gitu kan. Batubara rame, semua ngomong batubara, orang beli TNG lah atau beli Bayan gitu ya. Andai kata, Ci, kita sama-sama beli Bayan nih, Ci. Orang semua tahu batubara bakal naik gitu ya. Tapi kan masalahnya orang kuat gak, Ci, megangnya gitu kan. Orang tahan nggak megangnya? Kadang-kadang orang baru 20% udah gatel, pengen buang, Ci. Ah, buang dulu deh. Ntar gue turun beli lagi deh. Ah, buang dulu deh. Oh, udah lumayan udah beggar nih. Ah, lumayan udah beggar gitu kan. Akhirnya apa, Ci? Akhirnya lu nggak bisa maksimal gitu, Ci. Lu nggak bisa memaksimalkan apa yang lu pegang. Jadi makanya gue bilang gini, Ci, gue males ngomongin saham, Pak, saham apa yang mau naik, Pak, saham apa, beli saham apa, gue males, Ci. Percuma, kalau lu nggak bisa nahan posisinya, ya percuma, Ci, buat apa kita ngomong beli saham apa gitu loh, Ci. Mendingan daripada beli saham apa, mendingan lu belajar sendiri nih, belajar cari saham apa, pertahanin posisi sendiri gitu loh, Ci. Itu lebih lebih enak, Ci, gitu loh. Lebih belajar gitu loh, Ci, ya. Dibilang gimana, Ci? Tuh, Iya, defend your own defend your position, position gitu ya loh, Ci. kan? Ini betul. Ini dibilang IHSG merah gara-gara Pak Riki TP. Iya, dia TP Bian itu kan. Gue udah lama itu udah buang aja, Ci. Udah lama. Tapi mah Ini loh ada yang bilang di kolom komen, bukan saya yang bilang enggak, ya. Ci, gue ikan teri, Ci, gue enggak lah, sampai segitu aja. Baik, ini ada pertanyaan yang memancing tapi kayaknya seru nih ya. Sesama mentor baik, bagaimana komentar terhadap gaya investing masing-masing? Sebagai pertanyaan Udah nih penutup nih, Ci. Udah penutup ini nih ya. memancing banget ya pertanyaan. Iya, saya takut keputus kan pada bilang Oh, save kayak gitu, takut apa sih namanya, takut keputus nanti itu oh. hilang. Terus juga saya ada panggilan alam sih sebenarnya, mohon maaf ya teman-teman, lagi sakit perut. Sebenarnya pengen lanjutin. Kalau misalnya mau stay tetepan masih banyak nanti kalau kita nanti kalau apa. Ya, gue happy banget, Ci. Gue seneng ketemu mentor baik ya, Ci. Karena gue anggap gini lah, investasi itu kan dinamis, Ci. Kita nggak ada bakunya, Ci, ya. Semua orang punya masing-masing punya gaya, Ci. Masing-masing punya gaya, masing-masing punya style gitu ya. Tapi tujuannya tuh lebih sama, Ci. Karena gue semua dari berenam itu semua memang investasi ya, Ci, ya. Lebih ke value. Cuman cara pendekatannya beda, Ci. Jadi kalaupun gue memandang apa, gue memandang semua luar biasa, Ci. Om Robert, gue bilang luar biasa. Dengan segala kelebihannya, Ci. Gue anggap Om Robert tuh dewanya akuntansi, Ci. Gue sampai geleng-geleng lah masalah Om Robert gitu ya. Kayak Thomas juga sama, Ci, bisa cari historinya macam-macam lah ya, kulik-kulik saham gitu kan. Risa juga sama. Jadi semua punya kelebihan, Ci. Bahkan gue juga sering diskusi sama mereka juga ya. Sering diskusi sama mereka, apa yang bagus, apa yang enggak gitu ya. Mau main apa, ini ada ke depan ada apa. Itu gue banyak diskusi lah, Ci. Jadi kalau gimana gue memandang, ya main terbaik tuh 6 orang yang luar biasa sih. 6 orang yang berbeda-beda, Ci. Jadi lo imagine, Ci, orang itu gini, orang itu biasanya kalau lo bikin tesis, Ci, tesis sama. Nah, yes. Ya. Even gue sama Riza itu sahamnya beda, Ci. Padahal gue gayanya sama, Ci. Gue sama Riza tuh 11-12, gaya sama. Tapi sahamnya beda, Ci. Kan gitu kan. Jadi, satu tongkrongan sahamnya bisa beda, Ci. Satu pikiran sahamnya juga beda, Ci. Satu tongkrongan beli juga bisa beda harga, Ci. Keluar juga beda-beda. Jadi, kita semua nggak sama, Ci. Makanya mental baik itu ngomongnya bineka tunggal investing, Ci. Kita berbeda-beda gitu kan, bineka tunggal investing gitu kan. Berbeda-beda tapi satu tujuan gitu, Ci.